Ini juga pertanyaannya tuh banyak juga Mi ditanyain. Baik itu ke aku ataupun orang-orang di sekitarku. Oke. Apakah benar Mami itu ada di dalam suatu aliran sesat? Astaghfirullahaladzim. Menepikan sejenak sederet berita yang jadi sorotan versi silet. Maka inilah curhat ala pasangan ibu dan anak Lenggo Geni Faruk dan Thorik Halilintar. Yang selama beberapa tahun sempat terpisah terentang jarak. Lantaran saat keluarga Gen Halilintar memilih melanglang buana dan juga tinggal di berbagai negara di luar negeri. Thorik justru memilih tinggal di tanah air menemani kakak sulungnya Atta Halilintar. Kepada sang mami, demikian Thorik biasa memanggil. Mantan kekasih Fuji Utami itu membacakan pertanyaan dan juga rasa penasaran netizen terhadap keluarga Gen Halilintar yang nyaris selama 4 tahun belakangan ini selalu keliling dunia secara berurutan dan berpindah tempat tinggal dari satu negara ke negara lainnya. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Gen Halilintar yang memilih lebih sering tinggal di luar negeri ketimbang di Jakarta? Dan apa pula jawaban Lenggo Geni Faruk atas pertanyaan itu? Ini kita akan menjawab gitu. Iya. Mami kenapa keluar negeri terus? Ada apa sih? Kita itu our home base, our home tentunya di Indonesia, our home country. Indonesia, tanah airku tercinta. Nah, namanya sekarang ini Gen Halilintar itu sudah sering banget dilibatkan untuk event-event internasional. Jadi kita sering menghadapi undangan-undangan sebagai speaker untuk acara-acara World Creator, International Creator Gathering, World Influencer Gathering, apa kayak gitu-gitu. Suka diundang sebagai acara. Jadi ya kita penuhi undangan itu, dan seringnya tuh nanti undangan itu dia jadi kayak sequential gitu, jadi bersambung menyambung. Kita juga gitu sih ya. Kalau kita keluar negeri pasti ada yang nyamber ya. Ya, jadi sambung menyambung lah nanti. Namun juga dari tempat-tempat yang minta kita mengisi, ada universitas, ada apa segala macam. Jadi kayak sambung menyambung. Terus juga ada negara-negara juga yang minta dipromosikan tourismnya, seperti itu. Oh gitu. Ya. Terlanjur nyaman jadinya Mami. Ya nggak sih? Ada juga ya brand-brand. Kamu sama banget anak sayangan juga. Semua anak saya. Oh betul. Jadi kalau setiap anak yang nanya tuh beda-beda jawabnya. Enggak, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang orang tanya, netizen tanya, dan aku sendiri nanya. Jadi kayaknya tadi udah terjawabkan semua ya. Kan kebersamaan juga kita selalu share juga di YouTube kita dan lain-lain. Bisa, pokoknya kalau kita ini don't forget to see our social media supaya bersama dengan Gen Halilintar selalu. Nyaris bertahun-tahun selalu keliling dunia serta berpindah tempat tinggal dari satu negara ke negara lainnya. Tidak heran jika netizen pun penasaran dengan pendidikan formal anak-anak Gen Halilintar. Karena kalaupun tinggal di satu negara, biasanya Gen Halilintar juga tidak menetap dalam jangka waktu lama, apalagi hingga bertahun-tahun. Sehingga sangat mustahil bagi anak-anak Gen Halilintar untuk bersekolah formal di negara tempat mereka menetap untuk sementara. Lantas bagaimana sistem pendidikan anak-anak Gen Halilintar? Benarkah selain belajar online, mereka juga menerapkan sistem belajar homeschooling dengan merekrut guru-guru yang juga mau menjadi bagian dari tim kerja Gen Halilintar melanglang buana ke luar negeri? Gimana anak-anak Mami itu sekolahnya tuh gimana? Sekolah anak-anak Mami. Kan pindah-pindah negara mulu tuh. Betul. Jalan-jalan, bof. Yes. Sekolahnya kapan? Nah, sekolah anak-anak ini seperti juga Thorik, seperti juga Atta. Ini gurunya dibawa, guys. Iya, gurunya ikut bareng. Jadi tim itu merangkap. Jadi mereka tuh asalnya karena adalah mereka guru-guru. itu homeschooling. Jadi kan ngikutnya tuh paket C. Iya, paket B, paket A, paket B, paket C. Sesuai dengan usia. Iya, Ya, jadi kerjasama sama Pendiknas. Pas ikut ujian pendidikan Nikdas ikut.
Nah terus belajarnya mereka itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Sesuai kurikulum yang ada. Nah itu mereka mobile, jadi selain mereka juga rajin belajar di online, nah mereka juga bawa guru-guru private mereka yang juga dilatih sebagai tim. Nah jadi mereka jadi tim-tim yang multi talent. Udah lama nggak cerita sih, jadi kangen. Dia tuh suka curcol. Di sisi lain, keengganan pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk untuk mengajak anak-anaknya pulang ke tanah air juga sempat memantik beragam kabar miring terkait keluarga Gen Halilintar. Mulai dari tudingan netizen dugaan keterlibatan mereka terhadap aliran sesat, lari dari hutang, hingga terlibat kasus penipuan. Benarkah? Lantas bagaimana jawaban tegas dan juga mak jelek dari Lenggo Geni Faruk terkait beragam kabar miring yang menyasar keluarganya? Ini juga pertanyaannya tuh banyak juga Mi ditanyain. Baik itu ke aku ataupun orang-orang di sekitarku. Oke. Apakah benar Mami itu ada di dalam suatu aliran sesat? Astagfirullahaladzim. Lah, jauh sekali lah dari yang berbau seperti itu. Kamu nggak lihat cara kita lifestyle kita itu aja selalu di-share di YouTube, di Instagram, social media. Jadi semua yang Mami jalani itu adalah kalau Islam itu kita mesti ikut Al-Quran, Sunnah, hadis, ijma ulama dan qiyas. Itu tidak ada yang lain-lain. Jadi tidak ada sama sekali, jauh sekali waliyadzubillah, kita berlindunglah dari semua yang negatif atau yang berbau-bau extreme, to the left, to the right gitu ya. Kita stay on the right path. Jadi apa namanya tuh ya semuanya sama dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Berarti berita-berita aliran sesat itu apakah benar apa tidak? Ya nggak benar banget, jauh sekali lah dari itu. Kan kita bilang kita mau kebenaran itu satu dari Allah. Berita-berita itu sangatlah false, extremely. Dan semuanya itu bisa dilihat dari kehidupan kita, kan kelihatan. Ya. Dan tahu sendiri Gen Halilintar kan membawa cara Rasulullah dengan in a modern way. Yeah, that's what we do and nothing else. So it's extremely false. Ini kan cuma seminggu 2 minggu terus balik. Apakah berita-berita yang di luar kalau Mami lari dari hutang jadi keluar negeri itu betul? Nggak betul lah sayang, kita mana ada berhutang. Lucu sih. Kalau misalnya Gen Halilintar atau keluarga Halilintar lari karena penipu, jadi itu beritanya false ya? Karena itu rasanya tuh bahagia, dalam syukur, saling sayang. Pokoknya itu tidak terlukiskan dong. Kalau kita pulang pasti ngumpul banget. Kalau aku sih cuma cerita-cerita aja sih. Iya. Ya semuanya. Sementara itu dari 11 anak-anak Gen Halilintar, maka harus diakui jika sosok Atta dan Thoriklah yang lebih banyak mendapat sorotan netizen, utamanya soal pasangan mereka. Atta sendiri kini tengah menikmati kebahagiaannya setelah menikah dengan Aurel Hermansyah dan telah dikaruniai Amina, juga kini Aurel tengah mengandung calon anak kedua. Sementara Thorik justru tengah nelangsa setelah hubungannya dengan Fuji Utami kandas di tengah jalan. Beredar kabar putusnya hubungan Thorik dengan Fuji, konon lantaran restu yang tidak didapat Fuji dari keluarga Gen Halilintar. Sempat pula kriteria disinggung di panggung Silat Awards 2023 akhir pekan kemarin, saat Ibu Gen dan Thorik hadir jadi bintang tamu. Lantas bagaimana kriteria wanita calon pendamping hidup Thorik versi Lenggo Geni Faruk? Dan seperti apa pula kriteria pasangan ideal versi Thorik sendiri? Seandainya Thorik mau menikah, calon mantu idaman seperti apa yang Ibu Geni? Iya, Masya seperti apa Allah. sih Mam? Iya. Ini sih kita udah sering ngobrol ya. Jadi Mami kepada Thorik dan juga kepada anak-anak yang lain, Mami bilang begini. Yang paling utama yang anak Mami nyaman, yang bisa saling bahagia membahagiakan selama-lamanya. Gitu Arafi. Yang membuat lu nyaman. Iya, Yang yang bisa- serasi. Yang serasi. Ya bisa saling melengkapi ya, jadi partneran gitu. Amin. Jadi sebenarnya yang lebih galak kalau misalnya Thorik mau bawa calon,
mama atau papa? Abang aja bukan mama ya apa? Mami sama Abi ya. Lebih takut ngenalin ke siapa dulu nih? Enggak sih, dua-duanya nggak takut sih. Tapi Nggak takut dua-duanya. Kalau mami lebih cerewet tapi bukan soal jodoh ya. kalau Torik tiba-tiba nih, tahun 2023 kan udah bentar lagi habis. Iya. Tinggal berapa bulan lagi. Tiba-tiba 2024, Mami aku mau nikah kayak Abang Atta. Siap banget. Udah siap? Siap banget. Tuh udah siap nih Tor. Raffi. Anaknya udah makin mandiri. Tuh. Makin matang. Sekarang belum ada. Ya bagaimana kalau belum ada. Cuman Mami gak mau cariin. Mami tipe yang udah aku jodohin anak aku ah. Kalau Mami sih nggak yang tipe jodoh-jodohin gitu. Cuma kalau misalnya Mami ngeliat ada yang wah kayaknya ini bagus nih ya gitu ya. Terus Mami bilang sayang menurut kamu itu gimana gitu kan. Terserah anaknya. Jadi kalau anaknya ini ya ayo kenalan. Kalau enggak ya terserah anaknya yang gimana dia suka yang nyaman. Terserah anak. Jadi Tapi belum pernah mam dikenalin mah. Iya sama Torik sih kebetulan belum ya. Sama Torik belum ketemu. ya Sabar pokoknya ya Torik ya. pasangan yang kepengennya menurut Torik itu kayak gimana? Yang baik aja sih cukup, udah baik aja. Yang baik ya iya kalau sakit di rumah sakit kita juga tahu. Betul. Yang baik tuh seperti gimana Bang baik? Yang baik deh. Pokoknya. Yang baik itu seperti gimana? Yang cocok Yang gitu ya. cocok. Yang cocok, yang komunikasinya lancar. Iya. Seperti gimana? Iya begitu. Ya begitu katanya. Mami yang tanya Torik. Torik kalau misalnya untuk pasangan jangka panjang loh. Langsung pasangan ya. Pasangan jangka panjang. Sukanya yang kayak gimana? Misalkan Mami tanya ke Pak Sai gimana, ke Pak Teh Mami juga nanya. Sekarang Mami tanya kalau ke Torik gimana? Tentunya bisa jadi partner ya. Yes. Jadi partner, bisa kemana aja bareng, mau ikut kerja. Oh setuju tuh itu. Apapun kondisinya bisa diajak bareng semuanya. Kayak Abi sama Umi ya? Tapi pengen juga yang nggak tahu baru sekarang ini sih kayak pengen yang kalau capek di rumah gitu baru pengen bikin jahe gitu. Oke, so dia bisa buat kerja bareng, partner bareng, buat pergi bareng. Kan ada five love Tapi- language kan. Yes, tapi juga bisa di rumah bisa serving gitu ya. Juga gitu kan. Ya, iya benar. Tapi nggak harus bisa masak sih. Nggak harus. Tapi suka ketika aku orangnya sangat suka Service. sangat suka servis orang. Iya. Tapi pengen juga di servis gitu loh. Iya, iya. Aku juga suka masakin gitu. Oke, very sweet. Aku suka. Ya Mami berdoa semoga dia adalah jodoh Torik itu yang terbaik. Umi seneng banget sih kalau kapelan sama Torik. Torik itu kan orangnya ini penyayang. Terus iya, so dia caring nih orangnya. Apapun lika-liku perjalanan rasanya dia menceritakan ke Mami. Belum ada sih mami memaksa. Mami nggak memaksa-memaksa, tidak mendesak-desak. Pokoknya yang senyaman anaknya. Dari sederet berita yang jadi sorotan versi Silep, serta curhat ala Torik Halilintar dan Lenggo Geni Faruk, sesaat lagi akan hadir deretan suka duka perjuangan artis karena anak sekolah di luar negeri. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimana kisahnya?